Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan pelajaran bahasa Sunda kelas 6 ya. Dan bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan yang sehat selalu ya. Baik nak, kita lanjutkan materi kita ya. Kalau minggu lalu anak-anak sudah menjawab pertanyaan dari teks Ucok Gering. Nah, kemudian di buku paket kalian itu materi selanjutnya tentang tanda baca yang ada pada halaman 22 dan 23. Bisa sambil dilihat ya di buku paketnya. Nah, tanda baca. Sebenarnya anak-anak kalau membaca teks atau paragraf, anak-anak pasti pernah melihat tanda titik, tanda koma, tanda seru, tanda petik ya, atau maupun tanda tanya. Nah, itu semua adalah dinamakan tanda baca. Nah, setiap tanda baca itu memiliki fungsi yang berbeda-beda di dalam suatu teks. Ya. Nah, apa itu fungsinya? Nah, berikut ini adalah materi yang sudah Bu Guru rangkum dari buku paket kalian. Di halaman 22 ada 4 tanda baca yang akan kita pelajari, yaitu tanda titik, tanda koma, tanda tanya, dan tanda penyeluk. Tanda titik dipakai ya, fungsinya itu dipakai ke mungkas kalimat, atau artinya itu dipakai untuk mengakhiri suatu kalimat. Ya, jadi dalam menuliskan kalimat itu harus ada tanda titiknya untuk menandakan jeda ya. Kalau tidak ada tanda titik, teks tersebut tergolong ke dalam teks yang kurang baik ya. Contohnya di sini itu Jaka geus lila nyobat jeung Ucok. Jaka sudah lama bersahabat dengan Ucok. Nah, itu harus dipakai tanda titik karena kalimatnya sudah selesai. Ya, kemudian kita ke tanda koma. Fungsinya itu dipakai ke misahkeun ruruntuyan atau anak kalimat. Arti dalam bahasa Indonesia itu dipakai untuk memisahkan untayan ya. Untayan itu seperti suatu hal yang disebutkan lebih dari satu ya, sesuatu yang disebutkan lebih dari satu. Terus kemudian atau memisahkan anak kalimat. Nah, anak kalimat itu dimana dalam satu kalimat terdapat dua subjek atau dua orang sebagai pelakunya ya di dalam kalimat itu. Contohnya ya, babaturana Ucok teh Jaka, Salman, Nining, jeung Deti. Nah, tanda koma ini di dalam contoh kalimat ini itu memisahkan runtuyan atau anak kalimat. Ruruntuyan ya, betul. Karena kata Bu Guru tadi ruruntuyan itu seperti sesuatu yang disebutkan lebih dari satu. Jadi harus memakai tanda koma. Nah, tuh contohnya menyebutkan nama orang lebih dari satu, ataupun menyebutkan nama buah, nama apapun ya, benda yang menyebutkannya lebih dari satu harus dipakai tanda koma. Kemudian, nah, sabada ngalongok Ucok, sesudah menengok Ucok, barudak tuluy arindit. Anak-anak terus langsung pada pergi pulang ya. Nah, ini itu tanda komanya dipakai misahkeun reruntuyan atau anak kalimat. Betul ya, ini untuk contoh tanda koma yang memisahkan anak kalimat ya. Karena di kalimat ini memiliki dua subjek ya. Bisa dilihat sabada ngalongok Ucok itu subjek pertama. Subjek itu nama orang ya. Sesudah menengok Ucok, barudak. Nah, barudak itu kan anak-anak, berarti kan orang juga. Nah, jadi harus dikasih tanda koma sebelum ke subjek berikutnya. Sabada ngalongok Ucok, koma, barudak tuluy arindit. Anak-anak terus pergi pulang. Nah, itu adalah untuk memisahkan anak kalimat menggunakan tanda koma. Kemudian tanda tanya dipakai ke nandaan kalimat pananya. Dipakai untuk menandai kalimat tanya ya. Kalimat tanya itu kalau di bahasa Indonesia ada diksi mbak
Ya, kalau di bahasa Sunda apa berarti artinya naon. Di mana masih di mana. Kapan itu iraha. Siapa itu saha. Mengapa itu kunaon. Terus bagaimana itu kumaha ya dalam bahasa Sunda. Nah, ini contohnya saha anu rek nyumbang ke Anisa teh. Siapa yang mau menyumbang ke Anisa? Kalau itu kalimat tanya atau pertanyaan, dan jangan lupa terakhirnya diberilah tanda tanya ya. Dan terakhir, tanda panyeluk dipakai ke kalimat parentah. Dipakai untuk kalimat perintah. Contohnya, punten, tutupkeun pantona angin. Tolong tutup pintunya angin. Nah, itu kan memerintah, meminta tolong. Nah, ya harus dipakai tanda seru atau tanda panyeluk. Nah, itu dia materi kita hari ini. Kemudian sekarang anak-anak dari materi tersebut tolong ya isi. Ini ada latihan pada halaman 23 dari nomor 1 sampai nomor 8 saja, tidak apa-apa ya. Oh, nomor 9 10-nya ada ya di halaman 24-nya. Nah, baik, Ibu contohkan ya cara menjawabnya, yaitu di sini sudah ada pernyataan atau kalimat. Anak-anak tinggal berikan tanda baca. Apakah harus diberikan tanda koma, apa tanda titik, atau tanda tanya, atau tanda panyeluk ya, tanda seru. Baik, nomor 1 Ibu contohkan. Nih, ibu nama ti Sulawesi ngan bapana ti Papua. Tuh, ya, ini untuk contoh nomor 1. Kenapa Ibu kasih tanda koma? Karena di situ ada 2 subjek atau 2 orang. Ibuna, orang pertama atau subjek pertama di Sulawesi. Nah, koma karena selanjutnya sudah subjek yang kedua. Ngan bapana, bapana itu subjek kedua ya, di Papua. Di situ belum ada titik, jadi kita beri tanda titik. Ya. Kita tidak harus perlu pakai tanda tanya ataupun tanda seru karena itu bukan kalimat tanya atau kalimat perintah. Baik, untuk soal nomor 2 Bu Guru terjemahkan ya. Di Sumatera itu diantaranya ada suku Melayu, Anak Dalam, dan Gayo. Nah, Bu Guru kasih clue di nomor 2 ini ada 2 tanda baca yang harus digunakan seperti nomor 1 ya, yaitu tanda koma dan tanda titik. Nah, di nomor 2 juga ada 2 tanda baca. Apakah tanda bacanya itu? Berikan sendiri ya, menurut sesuai jawaban masing-masing. Nomor 3, upami wahaji amangan ka Bali abdi tiasa ngiring. Kalau wahaji main ke Bali, saya boleh ikut. Nah, itu pakai tanda baca apa? Ya. Nomor 4, sabaraha urang kitu putrana wahaji Mamad teh? Berapa orang putranya wahaji Mamad itu? Nah, kira-kira nomor 4 itu butuh tanda baca apa? Nomor 5, nu dibeli ku bisumi teh endog, gula, tepung tarigu, jeung daging hayam. Yang dibeli oleh bisumi teh telur, gula, tepung terigu, dan daging ayam. Nah, nomor 5 ini dia pakai 2 tanda baca ya. Untuk nomor 6, tong sore teuing balikna bisi kapoekan di jalan. Jangan terlalu sore pulangnya, takut kegelapan di jalan. Nah, ini memakai 1 tanda baca saja. Apa itu tanda bacanya ya? Nomor 7, tatanggana teh umumna mah di luar Sunda, maklum cicing di asrama. Tetangganya teh umumnya dari luar Sunda, maklum diamnya di asrama. Nah, ini nomor 7 hanya 1 tanda baca yang harus diberikan. Nomor 8, kunaon jalan ke alun-alun teh ditutupnya? Artinya, kenapa jalan ke alun-alun teh ditutup ya? Nah,
itu butuh tanda baca apa? Nomor 9. Mun geus dibaca buku teh simpen deui dina raknya. Artinya, kalau sudah dibaca buku teh ditaruh lagi di rak ya. Nah, itu membutuhkan tanda baca apa? Nomor 10. Buku naon bae anu geus dibaca ku Dinda dina sabulan ayeuna? Buku apa saja yang sudah dibaca Dinda di sebulan ini? Nah, itu juga hanya menambahkan satu tanda baca saja. Nah, anak-anak menjawabnya ditulis ulang kalimatnya dari nomor 1 sampai 10 dan ditandai dengan tanda baca seperti yang Bu Guru contohkan. Tanda bacanya dikurung ya. Baik, mudah-mudahan anak-anak semuanya bisa mengerjakannya dengan baik dan benar dan bisa fokus dengan materi ini. Ya. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillah, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.